Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Setelah melakukan pemeriksaan Mapolres Nganjuk terhadap sejumlah saksi, KPK bersama Bareskrim Mabes Polri akhirnya menetapkan Bupati Nganjuk NRH sebagai tersangka dalam kasus jual beli jabatan di lingkup pemerintah Kabupaten Nganjuk. Selain menetapkan Bupati, KPK juga menyeret nama lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya Camat Brebek HY, Camat Pace DR, Camat Loceret BS, Camat Tanjung Anom EW, mantan Camat Sukomoro TB, dan salah satu ajudan Bupati MIM. Hal tersebut disampaikan KPK dalam rilis resmi di gedung KPK. Penyelidikan kasus ini oleh KPK dan juga bersama Bareskrim Mabes Polri dilakukan sejak pada sekitar bulan April 2021 dan kronologinya tangkap tangan ini dapat kami sampaikan pada hari Minggu 9 Mei 2021 tim gabungan KPK dan Bareskrim Mabes Polri mendapatkan informasi akan adanya penyerahan uang oleh pihak-pihak terkait dalam proses pengisian jabatan pada perangkat desa dan camat di jajaran pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tim gabungan ini kemudian menindaklanjuti dan kemudian selanjutnya mengamankan 4 orang camat pada wilayah Kabupaten Nganjuk beserta dengan barang bukti uang. Dan setelah dilakukan permintaan keterangan, maka diperolehlah fakta bahwa dugaan penerimaan sejumlah uang itu dikumpulkan atas arahan dari Bupati Nganjuk. Tim gabungan juga menemukan fakta ada beberapa dugaan para camat juga telah menyerahkan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudannya. Dan selanjutnya juga tim gabungan KPK dan Bareskrim Mabes Polri mengamankan Bupati Nganjuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 19, tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan KPK telah mengamankan Bupati Nganjuk atas nama NRH dan beberapa camat dari jajaran Kabupaten Nganjuk dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pada pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Rangkaian dari kegiatan tersebut dilanjutkan dalam penyelidikan, maka Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah melanjutkan proses penyidikan dari penyelidikan dimaksud dengan persangkaan pasal 5 ayat 1, huruf A atau B, pasal 11, dan pasal 12B besar. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kalau dilihat dari ancaman hukuman pidana, kalau pasal ayat 1 pasal 5 ayat 1 huruf A atau B yang dimaksudkan di situ adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah, paling banyak 250 juta rupiah. Pasal 11 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 500 juta dan paling banyak 250 juta rupiah. Dan pasal 12B besar, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam konstruksi yang dimaksud dengan 3 pasal tersebut,
dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam perkara tersebut telah ditetapkan tersangka sebagai berikut. Saudara NRH, Bupati Nganjuk yang diduga sebagai penerima hadiah atau janji. Kemudian, Saudara Duk, Camat Pace, Edisri ES, Camat Tanjung Anom, dan sekaligus sebagai PLT Camat Sukomoro, HAR, Camat Berbek, Bambang BS, Camat Loceret, TBW, mantan Camat Sukomoro, sebagai pemberi, dan Saudara MIM, Ajudan Bupati Nganjuk yang diduga sebagai perantara penyerahan uang dari para camat dimaksud kepada Bupati Nganjuk. Barang bukti yang sudah diperoleh atau diamankan dari berangkas pribadi Bupati Nganjuk sejumlah uang Rp647.900.000, kemudian 8 unit telepon genggam, dan 1 buah buku tabungan Bank Jatim atas nama TBW. Perlu disampaikan di sini pada rekan-rekan sekalian adalah modus operandinya para camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka, dalam hal ini para camat, dan pengisian jabatan di tingkat kecamatan di jajaran Kabupaten Nganjuk. Dan selanjutnya, ajudan Bupati Nganjuk menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Nganjuk. Sementara Wakil Bupati Nganjuk, Marhain Jumadi, merasa prihatin atas OTT terhadap Bupati dan ASN di Kabupaten Nganjuk. Wakil Bupati belum bisa memberi banyak keterangan kepada wartawan. Pak Bupati, apa benar diamankan di KPK? Ini saya juga baru tahu di media ya. Di media, jadi sekali lagi ya kita prihatin ya, semoga permasalahan Mas Bupati segera selesai. Ini terkait kasus apa Pak Marhan? Itu yang mungkin yang lebih tahu kan media. Sekali lagi mohon maaf, sekali lagi saya belum bisa banyak komentar, saya juga sedih ikut mohon maaf. Jadi sekali lagi karena ini juga kita juga harus empati, bagaimana juga Mas Bupatiku, Mas Novi itu juga mohon izin sekali lagi. Pak Bupati sudah dipahami ya, itu dia. Gitu. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV. Garda Revolusi Multi